Keren banget, biasanya Igun tuh ada di studio, tapi Igun hari ini ada di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nih, mewah banget nih, di sebelah Igun ada Pak Menteri. Ya, Igun. Pak, gimana ketemu Igun, seneng gak Pak? Gue seneng banget. Aku tuh kejutan. Terima iya, kasih. aku tuh kemarin sebenarnya awalnya pengen ngomel dulu. Waktu itu Bapak kan pernah bikin konten sama Ayu ngomongin Igun ya Pak ya. Emang gak cocok. Emang beneran gak cocok Pak Igun sama Ayu Pak? Lu temenan sama gue aja. Jadi hari ini nih Igun sengaja hadir di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini dalam rangka juga menjelang ajang Miss Grand International. Kenapa Igun datang ke Pak Menteri? Karena Igun merasa bahwa ajang beauty pageant yang menyangkut kehadiran 75 perwakilan negara dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia, aku rasa Kementerian Perdagangan punya andil besar untuk bisa mempromosikan industri perdagangan kita untuk bisa go internasional. Bapak agree nggak? Setuju banget. Justru saya bangga ya sama Igun. Ternyata punya kemampuan luar biasa. Amin. Bahkan punya lisensi untuk Miss Grand International. Miss Grand International Ya. yang akan mendatangkan 75 orang. Ya. Pas betul tuh, Ya. Oktober kita ada namanya Trade Expo yang diikuti oleh dunia. Wow. Nah, oleh karena itu nanti saya mengajak mereka, kita undang Ya. untuk membuat tampil fashion show ya, di acara itu. Saya kira pasti akan ramai banget. Ini ada berita baru lagi nih untuk pageant lovers. Jadi 75 perwakilan negara tersebut akan hadir di expo yang sengaja aku masih rahasiain nama exponya apa, tapi ini International Expo yang akan dibuat kalau nggak salah di BSD ya Pak BSD, ya. ya. ICE BSD ya Pak ya. Iya betul. Jadi Igun tuh baru ingat Pak, waktu Igun mau bikin Miss Grand, Igun sempat juga cek lokasi ke ICE BSD. Ternyata tanggal itu nggak available, ternyata udah di booking sama Bapak. Iya, Terima kasih betul. ya Pak. Makanya Igun pindah ke Sentul. Nah, tadi kita juga udah sempat ngebahas sama Bapak bahwa di seluruh dunia itu kan sudah ada perwakilan apa Pak bisa dibilang perdagangan Indonesia Iya, di berapa negara? ada Pak, sekarang? 46 negara ya. Oke. Jadi Kita ada 46 negara yang sudah ada atasnya perdagangan. Ya. oke, jadi Igun tuh ingat juga Pak, dulu kan Papa Igun kan sempat jadi di pegawai luar negeri kan Pak. Jadi Igun tuh kecil di Hong Kong, terus udah gitu SMA di Thailand, terus udah gitu Papa sempat ada di Toronto, sempat ada di Ukraina juga. Jadi Pantas hebat udah kemana-mana. amin. Jadi Igun inget tuh kalau dia di setiap kedutaan tuh ada atasnya perdagangannya. Iya. Wah, jadi ini connect banget. Jadi insya Allah nanti perwakilan dari 75 negara tersebut akan menjadi ambasador perwakilan perdagangan. untuk promosi produk-produk Indonesia. Wih, tepuk tangan dong guys. Jadi it's gonna be awesome, it's gonna be big, ya kan? Dan apalagi yang kita tahu bahwa Indonesia sekarang sudah banyak UMKM sukses dengan produk-produk unggulan mereka yang siap ekspor, ya. Pak, tapi ngomong-ngomong sebelum banyak pertanyaan juga dari Mama, Bapak hari ini keren banget, ini brand-brand luar negeri semua yang Bapak pakai. Ini tuh kan saya marketingnya UMKM Indonesia. Wow. Sepatunya Jadi juga coba Pak OOTD hari ini Pak. Jadi hari ini Bapak outernya mereknya apa? Iger. Oke. Sepatu Kompas. Wow. Oh, Polo apa namanya? Sama Iger juga. Iger. Celana? Iya. Celana enggak. celana enggak. Oke, baik. Ya, Igun jadi jiper nih hari ini nggak ada produk lokal. Hari ini pakai Adidas ya kan. Tapi buat kita sebenarnya as Indonesian kita benar-benar harus mencintai produk-produk lokal kita karena memang udah nggak kalah ya Pak. Kita bagus-bagus, Ya. tidak kalah industri kreatif, pakaian segala macam. Ya. Juga hasil perancang-perancang kita ya. Oh, itu keren-keren. Indonesian fashion designer tuh luar biasa loh Pak. Digemari oleh Ya, dunia. apalagi Igun kan juga tergabung di Ikatan Perancang Mode Indonesia. Itu kurang lebih ada 20 desainer hebat di situ dan Igun nanti juga mau nodong Bapak lagi bahwa kita udah siap untuk go internasional. Waduh, hebat. Tapi kalau berbicara go Termasuk juga internasional, Muslim
Iya, aku punya brand manja, punya brand muslim Pak. Tapi maksud itu Igun kan kalau di Timur Tengah itu kan cuma hitam putih. Iya, Kalau betul. kita kan sangat atraktif, menarik kan. Tapi makanya Pak, dengan Igun kenal Bapak, Igun nggak mau cuman keluar negeri hanya dapat tepuk tangan aja Pak. Tapi harus ada bisnis. Bapak harus ada bisnis, cariin PR, cariin buyer ya Pak. Dengan senang. Bener nggak? Ya, memang tugas pemerintah bantu. Asik. Teman-teman desainer, ini benar-benar berita yang seru banget buat kalian. Jadi kita bukan hanya menjadi desainer yang jago kandang guys. Walaupun opportunities kita berjualan di tanah air besar ya. Kalau jualan di Indonesia juga besar loh Pak. Ya. Tapi untuk go international tuh is gonna be lebih besar. Justru kita sekarang pemerintah siapkan jalan tolnya. Ya. Jadi nanti kalau Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Eropa Timur, kita sekarang sudah ada kerjasama perjanjian di UAE. Ya. Kirim baju apa saja, pakaian model apa saja, 0 pajaknya. Mantap. Sudah nggak bayar pajak Mantap. lagi. Ayo perhiasan, yes. emas, perak juga 0. Wow. Jadi jalan tol sudah kita bikin. Jalan tol udah kita bikin, tinggal bikin imaninya aja ya Pak ya. Nah, tinggal Untuk pengusahaannya bareng-bareng gitu. Jadi ayo kita teman-teman desainer Indonesia juga harus berani berkompetisi, karena kalau berdagang kan juga berkaitan dengan kompetisi ya Pak. Iya. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional ya Pak. Iya. Pak, sekarang ini kalau kita berbicara mewakili emak-emak Pak, ya, Bapak kan baru belum berapa lama menjabat. Pas ya, 1 Pak? bulan. Pas 1 bulan. Happy 1 anniversary. Yeah. 1 anniversary. 1 bulan. Baru 1 bulan dan Igun juga tahu Bapak kaget banget tahu-tahu langsung ditunjuk untuk menjadi menteri. Iya. Tanpa ada persiapan. Iya. Tapi kecenya nih Pak, nih aku sih nggak mau banggain Bapak depan umum ya, tapi Igun mau nanya dan keluar dari mulut Bapak nih. Harga bahan pokok ini udah pada turun belum? Jangan bercanda Pak. Saya jadi menteri itu karena ada harga minyak goreng, bahan pokok yang tak terkendali. Ya. Terutama minyak goreng. Ya. Langka, mahal. Ya. Jadi 6 bulan kelar, maka presiden percayakan saya untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, terutama minyak goreng, alhamdulillah Igun cuma 2 minggu. Wow. 2 minggu, ini ada minyaknya nih. Nah, ya. Ini namanya minyak kita. Minyak kita. Ya. Ada minyak curah, kalau dikemas namanya minyak kita. Oke. Sekarang sudah bisa didapati di mana-mana Rp14.000. Wow. Jadi minyak kita ini bisa dibelinya di mana Pak? Sekarang jadi ada 2, satu namanya minyak curah. Ya. Minyak curah itu ada di 18.000 titik semacam pom bensin. Oke. Gitu ya. Ya. Sudah ada, nanti tinggal dibuka di Google Kementerian Perdagangan, tahu tempatnya di mana. Ya. Ini sekarang lagi proses. Ya. Sekarang ini kita kirim yang jauh-jauh dulu, Papua, Maluku. Sementara yang Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera yang dekat-dekat masih banyak curah masih. Oke. Yang jauh-jauh pakai ini. Tapi kalau minyak kita ini diproduksi di mana Pak? Ini ada 26 pabrik yang produksi ini. Ini minyak dari Kementerian Perdagangan, tapi pabrik-pabrik boleh bikin pakai merek ini. Oke, dan ini isinya nih 1 liter ya Pak ya? 1 liter. Biasanya nih kalau 1 liter ini, kalau yang Bapak tahu, setiap kepala rumah tangga ini bisa berapa kali masak Pak? Ini kebutuhan kita sekarang 1 liter cukup untuk tiap rumah tangga ya. Makanya kita boleh beli 1 ibu 2 liter boleh. Oh, 1 ibu bisa beli 2 liter tuh guys. Tapi kalau yang jualan pisang goreng, jualan makanan, dia boleh beli sampai 10 liter. Wow. Nah, tapi kalau ibu mau beli banyak, mau beli 100 liter, untuk apa? Jualan. Bagi-bagi. Boleh. Kalau buat bagi-bagi boleh Pak? Boleh. Oh, wow. Jadi kalau jualan nanti kita akan bina menjadi warung pangan. Jadi bisa jual minyak goreng, jualan gula, beras, tepung dan sebagainya. Jadi kita bina malah jadi pengusaha. Sebelum Bapak bertugas, isunya selain minyak goreng waktu itu kayak cabai juga sempat naik. Cabai mahalnya minta ampun. Cabai 150.000, cabai keriting. Sama harga cabai itu sama seperti harga kerudung saya Pak. Jadi mendingan beli kerudung daripada beli cabai ya Pak. Cabai satu biji 1.000 lebih, 1 biji 1.000 satu. Tapi sekarang sudah 70.000 dan lama turun. Tapi gini sih, ya gimana Pak? Ini kalau cabai mahal nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Iya. 2 tahun kemarin petani kan rugi. 2 tahun rugi. Iya, betul. Ini baru sebulan untung, ya nggak apa-apa lah. Kan ya. petani kan orang rakyat kita juga. Ya, betul. Ini nggak apa-apa, sekali-sekali ya. Nah, itu kan salah satu pencapaian Bapak nih selama 1 bulan. Tapi yang belum sempat Igun tanyain, pencapaian apa sih yang Bapak belum sempat share ke publik?
Tapi Bapak pengen ceritain. Nah, hari sekarang kalau minyak goreng harga-harga sudah terkendali sudah. Ya. 14 hari bisa. Ya. Sekarang ada satu lagi yang belum selesai. Ya. Jadi karena kemarin minyak ada masalah, Ya. tangkinya pabrik-pabrik CPO penuh. Ya. Akhirnya tandan petani yang jualan tandan buah segar itu harganya murah, nggak laku. Ya. Harusnya 2.400, sekarang dibeli cuma 1.300. Oke. Nah, saya ingin dibeli lagi oleh pabrik 2.400 agar petaninya hidup. Ya, betul. Kalau 1.200, oh nanti lama-lama tuh kebunnya dijual. Ya. Nggak bisa beli pupuk, nggak bisa biaya anak sekolah kan, Ya. jual tanahnya. Nah, ini sedang saya lakukan. Pertama, kita hapus pajak pungutan ekspor $200 per ton. Sekarang kita hapus, Menteri Keuangan sudah hapus, nggak ada lagi. Yang kedua, biasanya ngitungnya sebulan sekali, ini sekarang tiap 2 minggu. Okay. Ya. Nah, saya lagi akan ketemu dengan pengusaha-pengusaha itu yang besar-besar itu agar ada komitmen nanti untuk menjamin ini loh, menjamin minyak ini kira-kira 3 juta untuk dalam negeri. Kalau sudah ada kesepakatan, ada komitmen, maka nanti kita akan ada pertimbangkan untuk relaksasi agar ekspor CPO bisa bebas. Nah, dengan begitu saya berharap nanti harga TBS atau tandan buah segar sudah 2.400 per kilo. Wow. Baru petani kita bisa senyum. Iya benar. Kalau 1.200 nangis. Jadi ibu-ibu bukan hanya sekedar komplain harganya mahal, tapi ternyata petani juga nangis ngeraung-raung karena dia juga harganya murah banget gitu ya. Oke. Rugi dia. Rugi banget. Nah sekarang ini mumpung ada Pak Menteri, ada nggak mak-mak atau ibu-ibu atau siapapun yang mau bertanya kepada Pak Menteri kita, Pak Zul? Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Jadi nanti nih Pak nih, aku rencananya si Queen Miss Grand itu akan datang. Igun mau ajak mereka cobain makanan Padang, makanan Indonesia Pak. Kan Atau mewah tuh Pak. Aku mau traktir makan sini. Di mana? Sini. Benar. Benar. Bapak ada waktu nggak? Ada, nanti kita atur, kita makan khas Indonesia. Ih, best.